Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wal maqalatu sadisata asyarata qila. Dan bermula makalah yang ke-16 itu dikatakan orang, inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya nafsu syahwat itu tusayyiru, menjadikan ia akan muluka, raja-raja, abidan, menjadi hamba. Orang yang suka mengikuti hawa nafsu itu bisa dari pangkat tinggi para raja menjadi paling bawah. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Karena sesungguh orang-orang yang mencintai akan sesuatu, itu maka dianya orang itu abduhu, menjadi hambanya sesuatu. Kita akan menjadi hamba dari apa yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, jadi hamba Allah. Mencintai uang, jadi hamba uang. Mencintai pangkat, jadi hamba pangkat. Artinya apapun akan kita korbankan untuk mencapai apa yang kita inginkan, jadilah kita hambanya dia. Was-sabra yusayyirul abida mulukan. Sabra kita atah kepada syahwatan. Dan sesungguhnya kesabaran itu menjadikan ia akan hamba mulukan, menjadi raja. Kesabaran, proses, pelan-pelan seorang hamba akan bisa naik pangkat menjadi raja. Li'anna al-'abda bi sabrihi yanalu ma yurid. Karena seorang hamba itu bisabrihi, dengan sebab kesabarannya, yanalu, mencapai ia ma yurid, akan apa yang ia kehendaki. Ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Apakah engkau tidak melihat kepada Yusuf alaihi salam dan Zulaikha? Ala tara ay ala yasilu ilmuka. Arti ala tara adalah ala, apakah tidak sampailah oleh pengetahuanmu ila qissati sayyidinal karim, kepada cerita Sayyidina Karim, tuan yang mulia, Ibnil Karim, anak dari yang mulia, Ibnil Karim, anak dari yang mulia, Ibnil Karim, anak dari yang mulia. Afwan. Yaitu Yusuf As-Siddiq, Ibni Yaqub As-Sabur, Ibni Ishaq Al-Halim, Ibni Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah alaihi wassalam. Apakah kita tidak tahu cerita kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu gelarnya As-Siddiq, anaknya Nabi Yaqub yang mulia. Nabi Yaqub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam semuanya. Dan Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidana Yusuf ghayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha. Fa innaha, maka bahwa sungguhnya Zulaikha itu ahabbat, mencintai hanya Zulaikha Sayyidana Yusuf, akan Nabi Yusuf, ghayatal hubbi, akan sangat-sangat cinta, wahwa, dan dianya Nabi Yusuf itu yasbiru, bersabar ianya beliau, ala makriha, di atas makarnya Zulaikha, wa aziyatiha, dan di atas segala aziyah, disakitinya Zulaikha. Zulaikha menyakiti beliau maksudnya. Jadi coba kita lihat, belajar dari sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kisah Nabi Yusuf ini ahsanul qasas, kisah yang paling bagus sekali. Bagaimana beliau berangkat dari beliau dibuang oleh saudaranya, kemudian beliau dijual jadi seorang budak, kemudian dengan kesabaran beliau dipenjara segala macam, godaan Zulaikha dipenjara, akhirnya beliau jadi seorang pembesar Mesir. Itu semuanya buah dari kesabaran. Wal maqalatu sabi'ata asyrata qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Dan bermula makalah yang ke-17 itu dikatakan orang, tuba, beruntunglah. Apa arti tuba? Al khairul kathiru, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu liman kana, bagi orang-orang yang adalah akalnya itu amiran. Akalnya menjadi si amir, menjadi pemimpin.
Berbahagialah bagi orang-orang yang adalah akalnya itu amir, wahawahu, dan nafsunya itu asiran, menjadi tawanan. Beruntung orang-orang yang akalnya menjadi amir, nafsunya menjadi tawanannya. Artinya apa? Bagaimana maksud akalnya menjadi amir? Bi ayyaqtadiya bi muradi aqlihil kamil. Artinya orang-orang yang dengan bahwa mengikuti ia bimuradi aqlihi, dengan maksud akalnya yang sempurna. Beruntung orang-orang yang mengikuti akalnya yang bagus, akal sehatnya. Dan nafsunya itu asiran, menjadi tawanannya. Arti tawanannya, nafsunya yang mengikuti dia, bukan dia yang mengikuti hawa nafsu. Apa arti hawahu? Mailana nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'yati syar'i. Ulang lagi. Tuba, beruntunglah bagi orang-orang yang adalah akalnya itu jadi amir. Akalnya jadi pemimpin, artinya mengikuti ia dengan maksud akalnya yang sempurna. Dan hawa nafsunya, apa arti hawa nafsunya? Mailana nafsihi, kecenderungan dirinya. Ilama, kepada sesuatu. Kepada sesuatu. La tashtahihi, yang tidak menginginkan ianya nafsu akannya sesuatu. Min ghairi da'yati syar'i, dari ketiadaan dorongan dari agama. Asiran, itu yang menjadi tawanan, artinya mamnu'an min zalik. Artinya nafsunya itu dilarang dari keinginan-keinginan yang tidak didukung oleh agama. Beruntunglah orang-orang yang akalnya jadi pemimpin. Dia mengikuti keputusan akalnya yang sehat dan nafsunya menjadi tawanannya. Artinya nafsunya di bawah kendali dia, bukan dia yang mengikuti hawa nafsu. Akalnya di depan baru nafsu, bukan nafsu di depan baru akal. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Wa wailun, dan celakalah. Apa arti wailun? Ay halakun syadidun, kehancuran yang parah. Halakun syadid, kehancuran yang parah. Liman kana, bagi orang-orang yang adalah nafsunya itu amiran. Celakalah bagi orang-orang yang nafsunya menjadi bos, bi an arsalaha ila mustahiyatiha, dengan bahwa arsalaha, melepaskan ia akannya nafsu, ila mustahiyatiha, kepada segala keinginannya nafsu. Itu orang yang celaka. Orang yang bakal hancur yaitu orang-orang yang nafsunya menjadi bosnya. Artinya dia mengikuti hawa nafsu, nafsunya dibebaskan terhadap apapun yang diinginkannya. Wa aqluhu asiran, dan adalah akalnya itu menjadi tawanan. Nah, ini orang yang celaka. Orang yang nafsunya di depan, akalnya di belakang. Akalnya tertawan. Arti tertawan, ay mamnu'an min nahwit tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. Artinya akalnya itu dilarang, mamnu'an min nahwit tafakkuri, dari seumpama berpikir, fi ni'amillah, pada berbagai macam nikmat-nikmat Allah Ta'ala, wa fi 'azamatihi ta'ala, dan pada keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatu saminata asyrata qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala al-halala safat fikratuhu. Dan bermula makalah yang ke-18 itu dikatakan orang, man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan ia akan dosa-dosa, raqqa, niscaya lembutlah, qalbuhu, hatinya. Orang yang meninggalkan dosa, tidak mau terjatuh ke dalam dosa, hatinya akan lembut. Lembut bagaimana? Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Fayaqbalu, dan maka menerima ia akan nasihat, wa yakhsha'u, dan khusyuk ia, tunduk ia, laha, baginya nasihat. Orang yang tidak melakukan dosa, hatinya akan lembut, artinya mudah menerima nasihat, dan pasti akan mau mendengarkan nasihat. Wa man tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akala al halala saffat fikratuh. Dan barang siapa yang meninggalkan ia akan yang haram-haram. Yang haram di mana? Fil mat'um, pada makanan, wal malbus, pakaian, wa ghairihima, dan lain-lain keduanya. Tempatnya, kendaraannya, wa akala al halala, dan makan ia akan yang halal, saffat fikratuhu, niscaya bersihlah oleh pikirannya. Orang yang menghindari yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram, semua yang haram ditinggalkan, makan yang halal-halal saja, itu pikirannya akan bersih, bening, ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti
wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Ya, jadi akan bersihlah pikirannya. Dia kalau berpikir tentang sesuatu akan mudah untuk memahaminya. Apa yang dia pikirkan? Ala masnu'atillahi ta'ala, atas segala ciptaan-ciptaan Allah ta'ala. Ad-dallati, yang menunjukkan ianya masnu'ah, yang menunjukkan ianya ciptaan Allah tadi. Ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa, di atas menghidupkan Allah ta'ala akan makhluk ba'dal mauti, sesudah kematian. Wa ala wahdatihi ta'ala, dan menunjukkan kepada keesaannya Allah ta'ala. Wa qudratihi, dan kemampuannya Allah. Wa ilmihi, dan pengetahuannya Allah. Orang yang meninggalkan yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram, dan lain-lain, memakan yang halal, pikirannya akan bersih ketika dia berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, yang ciptaan Allah itu menunjukkan kepada Allah bisa menghidupkan makhluk kembali sesudah kematiannya. Segala ciptaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Mampu, Allah itu Maha berpengetahuan. Apapun yang kita lihat yang ada di sekitar kita, tentang makhluk paling kecil sekalipun, misalkan ayat Allah menyatakan ba'udah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan walaupun seekor nyamuk. Karena nyamuk yang sangat kecil itu sangat rumit sekali. Nyamuk yang sangat kecil begitu masih punya belalainya ada lubangnya lagi, bagaimana kecil lubangnya. Dia punya jantung, bagaimana kecil jantungnya. Dan segala macamnya sangat rumit sekali itu nyamuk. Bagaimana cara berpikir? Wazalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi anna Allah ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahmi faja'alaha 'alaqatan thumma mudghah. Gini, wazalika, bermula demikian itu bi an ta'ammala, dengan bahwa berpikir ia, bi fikrihi, dengan pikirannya tadi yang bersih, wa tadabbara, dan tadabbur ia bi aqlihi, dengan akalnya. Apa yang dia tadabburkan? Annallaha ta'ala khalaqahu, bahwa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu khalaqahu, menciptakannya, Allah akannya, min nutfatin, dari setetes mani tadi, fir rahmi, dalam rahim ibu. Faja'alaha 'alaqah, maka menjadikan ianya Allah akannya nutfah, setetes mani tadi berubah menjadi 'alaqatan, segumpal darah. Summa mudghatan, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Wa tadabbara bi aklihi, tadabbur ya dengan akalnya, annallaha ta'ala, bahwa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu, menciptakan ya Allah akannya dia tadi, min nutfatin, dari setetes mani, fir rahmi, dalam rahim ibunya. Faja'alaha, maka menjadikan ya Allah akannya nutfah tadi 'alaqah, akan ke darah yang mengeras. Summa mudghatan, kemudian menjadi darah tadi menjadi mudghah juga segumpalan tapi belum menjadi daging. Summa khalaqa minha lahman, kemudian menciptakan ya Allah darinya mudghah tadi, lahman, menjadi daging yang benar-benar daging, wa adman, dan tulang, wa urukan, wa a'saba, dan urat-urat. Urukan, wa a'saba itu urukan, urat-urat, a'saba juga urat, mau uratnya macam-macam. Wa syaqqalaha sam'an wa basara, dan membelah yanya Allah untuknya tadi sam'an wa basara, pendengaran dan penglihatan, wa a'dha'an, dan anggota-anggota badan yang zahir. Summa sahalal khuruja lil janin min batni ummihi, kemudian sahala, memudahkan yanya Allah al khuruja, akan keluar, lil janin, bagi janin, min batni ummihi, dari perut ibunya. Bagaimana Allah merubah semua itu sehingga janin keluar dari perut. Ya sudah janin keluar dari perut, wa alhamahu irtidha'a sadi, wa alhamahu, mengilham ya Allah akannya bayi tadi janin, irtidha'a sadi, akan menyusui asi ibunya sadi. Wa ja'alahu fi awalil amri bila asnanin, wa ja'alahu, menjadikan ya Allah akannya bayi tadi, fi awalil amri, pada awal urusannya, bila asnanin, dengan tanpa gigi. Jadi awal-awal tanpa gigi, makanannya juga disesuaikan, yaitu ASI ibunya. Summa ambatalahul asnan, kemudian menumbuhkan ya Allah lahu untuknya anak itu asnan, gigi-gigi. Gigi ditumbuhkan karena mengikuti kebutuhan. Summa asqataha, kemudian menggugurkan ya Allah akannya gigi. Gigi yang sudah tumbuh bocah tadi pelan-pelan semakin dia gede gugur. Wa azalaha, menghilangkan ya Allah akannya gigi.
inda sab'i sinin, ketika berumur 7 tahun. Anak-anak ketika umur 7 tahun gigi susunya itu copot. Summa 'adaha maratan ukhra, kemudian mengembalikan ya Allah akannya gigi maratan ukhra pada kali yang lain. Kemudian gigi itu tumbuh kembali. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin, dan menjadikan oleh Allah Ta'ala ahwalal abdi akan keadaan hamba mutaghayyiratan, selalu berubah, min sigharin dari kecil ila kibarin hingga besar, wa min syababin ila haramin dari muda ila haramin menuju kepada tua, wa min sihatin ila saqamin dari sehat menuju sakit, wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqidu, dan menjadikan ya Allah akan hamba kulla yaumin setiap hari yanamu wa yastayqidu, antara tidur ia dan bangun ia. Manusia tidur bangun, tidur bangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa adfaruhu, demikian pula itu rambut-rambutnya, wa adfaruhu dan kuku-kukunya manusia tadi. Kullama saqata minha raja'a ila makana, setiap kali gugur ianya bulu-bulu dan kuku-kuku tadi daripadanya, raja'a kembali ia kepada makana, kepada apa yang ada ia. Jadi bulu setiap rambut panjang kita potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Begitu juga dengan kuku. Memanjang kita potong. Wa kadzalikal lailu wan naharu, dan demikian pula itu malam dan siang. Yatanawabani kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akharu. Yatanawaban, saling gantian keduanya siang dan malam. Kullama dhahaba ahaduhuma, setiap kali pergi salah satu keduanya, siang dan malam, ja'al akharu, datang yang lain. Silih berganti berputar. Wa kadzalika syamsu wal qamaru wan nujumu was sahabu wal matara kulluha taji'u wa tadhhab. Dan demikian pula itu matahari, wal qamaru bulan, wan nujum bintang-bintang, was sahabu awan-awan, wal mataru hujan-hujan, kullaha taji'u wa tadhhab. Semuanya itu datang dan pergi. Matahari terbit terbenam selalu kembali. Wa kadzalikal qamaru yanmahiku kulla syahrin tsumma yatakamalu lam yanhamik. Wa kadzalikal qamar, demikian pula itu bulan, yanhamiku, hilang ia setiap bulan. Summa yatakam, kemudian sempurna ia, summa yanhamiku, kemudian hilang lagi. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamar, dan demikian pula juga itu gerhana matahari dan bulan. Haitsu yadhhabu ad-du'u minha summa ya'udu, sekira-kira hilanglah oleh cahaya darinya matahari dan bulan, summa ya'udu, kemudian kembali ia. Wa kadzalikal ardu takunu yabisatan summa yumbitullahu fiha nabat, dan demikian pula itu bumi, ada ianya bumi itu yabisatan, kering kerontang, summa yumbitullahu fiha, kemudian menumbuhkan oleh Allah fiha, dalamnya bumi, an-nabat, akan tumbuh-tumbuhan, summa yadhhabu minha, kemudian pergi, hilang ianya tumbuh-tumbuhan minha darinya bumi. Fata'udu yabisatan, maka kembali ianya bumi itu yabisatan, menjadi kering dan tandus. Summa tumbitu marratan ba'da ukhra, kemudian tumbuh ianya bumi marratan ba'da ukhra, sekali sesudah sekali yang lain. Artinya terus berganti, berputar. Yang kesimpulannya nanti begitu juga manusia. Kalau manusia yang mati, maka bukan hal yang mustahil akan tumbuh kembali, bangkit kembali. Karena begitulah yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan. Setiap yang hilang pasti akan datang berganti. Ini, falladzi qaddara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fana'ihim fil ardi. Falladzi, maka bermula zat qaddara, yang mampu ya ala dzalika kulli, terhadap semua itu, qadirun, itu juga mampu, ala ihya'il mauta, mampu untuk menghidupkan orang yang mati, ba'da fana'ihim, sesudah hancur mereka, fil ardi, dalam bumi. Karena itu fa'alal abdi ayyuqsiral fiqra fi dzalika hatta yaqwiya imanuhu bil ba'thi ba'dal maut. Fa'alal abdi, maka hendaklah di atas hamba, ayyuqsira, bahwa memperbanyak ia akan berfikir, fi dzalik, pada demikian. Jadi anjuran, hendaklah kita berpikir tentang alam ini, hatta yaqwiya imanuhu, sehingga kuatlah imannya, bil ba'thi, dengan kebangkitan ba'dal maut, sesudah kematian.
Berpikir dan berpikir hingga jadilah iman kita itu kuat. Kita yakin benar bahwa kebangkitan sesudah kematian itu memang ada. Wa ya'lama, dan hingga bahwa yakin ia annallaha yab'atsahu wa yujazihi bi'amalihi, dan hingga yakin ia bahwa sungguh Allah itu yab'atsuhu akan membangkitkan ya Allah akannya, wa yujazihi dan akan membalas ya Allah akannya bi'amalihi dengan segala amalan-amalannya. Sehingga mendorong kita untuk melakukan banyak kebaikan karena balasan nanti akan kita dapatkan baik juga, bila buruk maka buruk juga. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalika yajtahidu fi at-ta'ati wa yajtinabil mukhalafati lisyar'i. Fa'ala qadri quwwati imanihi. Karena di atas kadar kekuatan imannya seseorang dengan demikian bersungguh-sungguh ia dalam taat dan dalam meninggalkan al-mukhalafah, dalam meninggalkan segala yang menyalahi bagi aturan agama. Fa'ala qadri quwwati imanihi. Maka di atas kadar kekuatan imannya seseorang dengan demikian tentang adanya bangkit, yajtahidu akan bersungguh-sungguh ianya orang dalam taat dan dalam meninggalkan maksiat. Jadi makin kuat iman kita, makin semangat kita melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Kalau lemah iman kita, lemah pula ketaatan kita. Makanya kita perlu memperkuat keyakinan. Wal maqalatu tasi'ata asyrata wahya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Bermula makalah yang ke-19 itu wahya, telah diwahyukan kepada sebahagian para nabi. Apa bunyi wahyu? Ati'ni, taat olehmu akan aku. Ati'ni, taat olehmu akan aku hai hambaku, fima amartuka, pada apa-apa yang aku perintahkan akan engkau. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan jangan engkau maksiat akan aku pada apa yang aku nasihatkan akan engkau. Anjuran untuk taat kepada perintah Allah, meninggalkan larangan. Fima da'autuka ila ma fihi, itu ilama fihi silahu wa nahaituka amma fihi fasad. Artinya fima, hendaklah engkau taat pada apa-apa da'autuka, yang aku ajak akan engkau, ilama kepada sesuatu, fihi yang dalamnya sesuatu itu as-salah, ada kesalehan, kebaikan untukmu. Taatlah pada apa-apa yang aku ajak kamu kepada hal-hal yang menguntungkan kamu. Wa nahaituka, dan aku larang akan engkau, amma, dari hal-hal fihil fasad, yang dalam hal itu ada kehancuran. Ini anjuran untuk taat perintah, meninggalkan larangan. Wal maqalatul asyruna, dan bermula maqalah yang ke-20 itu qila, dikatakan orang, ikmalul aqli tiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Bermula kesempurnaan akal itu ittiba'u, itu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu sakhatih, dan meninggalkan kemarahannya. Nah, kesempurnaan akal. Kalau kita pengen akal kita sempurna, ikutilah, carilah keridhaan Allah, tinggalkan kemarahannya. Fa khilafu dzalika jununun, maka bermula sebalik demikian itu namanya gila. Ya, ketika kita tidak mengikuti keridhaan Allah, justru mencari kemarahan Allah, itu namanya junun, gila. Nah, 55 makalah sekali baca. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.